Kalau cowok itu dok, yang paling bagus ya, arah batangnya ini ke bawah, ke atas, sampai Paling bagus ke atas. Dan carilah celana dalam yang memang menyediakan tempat untuk bertenggernya si penis ini ya. Biar dia itu bertenggernya dengan nyaman. Burung aja butuh bertengger. Destanya siapa? Dokter Boyke. Ya, ketemu lagi Sobat Botuna bersama Desta dan Dokter Boyke. Halo, baik Mani, apa kabar? Salam Grit juga. Oke. Ini luar biasa sekali ya, karena setelah sekian lama kita nggak ngobrol sama Dokter Boyke, karena kita kan physical distancing ini kita Iya, jaga jarak jauh-jauhan nih. jauh-jauhan ya, semua juga jauh-jauhan dan semua memakai masker kecuali yang on air kan biar kelihatan mulutnya gimana ya, tapi jauh-jauhan. Dokter, kita mau ngomongin soal kesuburan. Tapi sekarang ngomongin dari sisi cowok dulu ya. Ya. Ini kan cowok ini kan kalau tidur kan kalau gua masih pakai celana dalam, Dok. Celana dalam yang ketat, masih pakai boxer. Sebaiknya cowok itu tidur itu gimana, Dok? Pakai boxer aja, nggak usah pakai celana dalam yang ketat. Itu lebih bagus ya. Hasil penelitian kita juga menunjukkan bahwa mereka-mereka yang kena angin-angin lah ceritanya, yaitu suhunya kan, kenapa? Suhunya itu harus 1 derajat di bawah suhu tubuh kita. Ya, makanya beberapa pasien-pasien cowok yang spermanya kualitasnya jelek, saya suruh mereka menggunakan celana boxer, sering-sering mandi dengan air dingin, dicebok daerah-daerah penis dan testisnya, ya, dan juga dilarang mandi pakai air panas. Nah, paling bagus malah ini nih, air dingin. si cowoknya air dingin. Dan kalau tidur lebih enak lagi apa, pakai sarung, nggak pakai celana. Tapi istrinya katanya komplain. Kenapa? Karena tiap kali bangun melulu dan tiap kali minta melulu. Enggak, cuman kalau saya di rumah pernah saya coba nggak pakai celana dalam, saya pakai boxer doang, Dok. Pagi-pagi kan berdiri, Dok ya. Nah, anak saya masuk, Dok. Nah, kan saya bingung ya, waduh gimana Ya nutupinya? nggak apa-apa, dan kalau anak laki kan dia ngerti bahwa itu adalah ereksi. Anak cewek, Dok, masih kecil-kecil banget, Dok. Tapi kan dia juga nggak ngerti kan umur-umur segitu. Enggak, cuma kayak risih sendiri gitu loh. Tapi kalau pakai celana dalam ketat tuh emang nggak boleh, Dok ya? Pakai celana Bobo. dalam ketat boleh, cuman kalau tidur sebaiknya kan ada nama, ya, terutama bagi mereka-mereka yang memang susah untuk punya anak. Gitu loh, si cowoknya kesuburannya kurang. Nah, kita juga kebetulan nih kan ada produk kesuburan juga Nah, nih ini dia. Ini dia untuk cowok nih, untuk yang memperbaiki kualitas sperma, namanya adalah Pronimel. Pronimel. Ya, ini adalah untuk yang ceweknya, namanya Femita. Ini kita jualnya per paket. Ini biasanya. perlu cowoknya doang minum boleh atau ceweknya doang minum? Sebaiknya dua-duanya. Dua-duanya. Nah, karena ini herbal Indonesia juga. Ya, kita ngebantuin orang-orang Indonesia, petani-petani juga yang produksi ini. Kita beli ya. Nah, apa sih, Dok? mereka. Kenapa sih masih pakai Pronimel ini apa? Jadi cowok tuh jadi apa? Sperma jadi tebal? Jadi lebih banyak jumlahnya, gerakannya menjadi lebih cepat. Oh, lebih gesit ya. Iya. Belut, Pak. Kalau yang ini, kalau yang cewek itu, ya itu tadi untuk menghindarkan telur nggak mau keluar, tidak ovulasi, telurnya kecil-kecil, nggak mateng-mateng. Nah, ini bisa pakai Ngegedein telur, ngegedein telur. untuk Iya, jadi iya. cepat matengnya itu pakai yang Femita. Jadi kita biasanya kasih sepaket. Tapi kalau memang aku maunya sendiri-sendiri karena istriku nggak apa-apa, ya silahkan pakai yang Iya, si cowoknya aja. Tapi yang ini Pronimel. terbukti menambah, Dok ya? Terbukti ya? menambah, terutama jumlah dan kualitas spermanya. Paling enggak tuh dia tuh lebih kenceng gitu. Lihat telur dia nggak diem, kan kayak Ada yang keripik bego, gitu. Dok ya, ada yang diem aja. Mau suruh gerak nggak mau. Nggak mau. Kalau ini Nah, dia langsung dikasih tuh, Inisiatif, dia tuh Dok, ya? inisiatif Benar, gitu loh. iya, iya. Memperbaiki apa sih Masuk. inisiatif? Dia nggak nunggu ya kan. Ada yang kayak gitu soalnya. Putri Ada. mungkin mau bertanya dari sisi wanita, silakan, Mbak. Ini ada mic-nya tuh ya. Tripod aja mini, tripod mini. Ini kan buat promil ya, Dok ya? Berarti ada hubungannya sama masa subur kita ya, Dok ya? Kalau yang cowok kan nggak kaitan dengan masalah subur. Bebas. Dia tiap 3 hari sekali produksi spermanya akan nambah. Iya, betul. Yang jelas ya, secara mungkin kalau pemeriksaan spermanya sendiri di laboratorium kan susah, tapi dia bisa melihat sendiri, oh spermanya kok jadi lebih banyak ya, kok dan jadi lebih kental. Itu biasa juga dilihat dari situ. Gitu. Oh, kental itu bagus, Dok ya? Bagus, asal jangan terlalu. Kalau terlalu kental, jumlah spermanya banyak, cairannya kurang, gerakannya jadi lambat juga. Kalau terlalu Jadi kental mending diolesin ke roti, aja. Dok ya? Kalau sebetulnya cowok itu, Dok, yang paling bagus ya, arah
arah batangnya ini ke bawah, ke atas, sampai Paling bagus ke atas ya, dan carilah celana dalam yang memang menyediakan tempat untuk bertenggernya si penis ini ya. Biar dia itu bertenggernya dengan nyaman. Burung aja butuh bertengger. Dok, Apalagi tapi saya penis. kalau di atas itu suka ngelebihin kolornya gimana? Nggak Dok? apa-apa. Oh berarti kegedean banget, panjang banget dong itu ya. Nggak, cuma itu lagi ereksi apa lagi nggak ereksi? Kalau lagi ereksi dia kalau lagi lebih- ereksi memang kadang-kadang Ngelebihin. kolornya melebihi. Iya. Tapi kalau lagi nggak ereksi makan enggak. Iya Maksudnya sih. tetap bisa bertengger dengan nyaman Iya, kan. iya. Gitu loh. Nemplok dengan tempatnya ya. Yang kedua juga buat cowok-cowok biar tetap subur ya. Tolong jangan duduk di sepeda kelamaan Bah. dengan celana yang terlalu ketat celana sepeda itu. Nah, ini anak sepeda Apalagi, banyak nih. Pakai apa? Ngegowesnya kejauhan, harus istirahat ya. Dan setelah itu, setelah kamu menggunakan sepeda, tolong pulang kemudian siram pakai air dingin. Karena banyak juga Kenapa orang sih pada air dingin, yang- Dok? Air dingin itu kan suhunya membuat suhu testisnya menjadi lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Produksi sperma akan optimal kalau suhu tubuhnya berbeda 1 derajat dengan suhu. Kalau dia nempel dengan kita itu turun. Makanya air panas pun nggak boleh kalau buat pria-pria yang jelek spermanya. Gitu. Wah, ini pengetahuan sekali nih ya. Ya, Tapi kuda jadi gimana, Dok? nggak sama. Kalau terlalu kenceng juga akhirnya kejepit-jepit juga akhirnya. Dok, juga jangan goyang-goyang gitu, Dok. Saya jelek. jadi ngebayangin, Dok. Iya. Kalau motor Dok, motor? Motor juga sama. Jadi artinya kita selalu mengatakan kalau orang-orang yang suka naik motor juga tolong sampai di rumah itu ya kalau dia kebetulan spermanya kualitasnya bagus, Bagus sih ya, dengan bagus motor aja. sih nggak ada masalah. Ini kan saya lebih bicara pada mereka-mereka yang kualitas spermanya, jumlah spermanya, bentuk spermanya kurang. Iya. Nah, jadi itu semua harus dihindari. Kayak Andi naik ini- motor kelamaan, naik sepeda kelamaan gitu loh. Andi tiap hari naik motor, tapi dia karena dia subur sekali, Dok. Dia bahkan dulu sempat 3 kali, Dok. Iya. Jadi berpengaruh dengan kesuburan Ya, berarti jadi salah satunya tadi ya gunakan boxer. Kalau syukur-syukur mau pakai sarung. ya. Kemudian sering dicuci pakai air dingin ya. Kemudian jangan terlalu pakai celana jeans yang terlalu ketat bagi mereka yang kurang subur. Ya. Dan kalau bisa ya bantu boleh dengan Prodimel. Oke, Dok, sekarang kita mau ngomongin soal keputihan. Ini titipan dari Putri. Putri silakan. Nggak apa-apa kan, lu dari segi perempuan kita kan, kalau gua nggak Ini ada ngerti. titipan dari teman kantor nih. kebetulan. Buka dong mukanya. Oh iya, sebentar ya. Bajunya Ini- juga bajunya. udah Oh, dong, jangan udah, ya. udah. Kalau untuk keputihan itu sebenarnya normal atau enggak sih Dok? Nah gini ya, jadi kapan kita keputihan mesti ke dokter, kapan kita bisa obatin sendiri. Ya. Keputihan itu ada 2 macam. Keputihan yang fisiologis, artinya alami. Keputihan yang patologis, yang artinya penyakit. Penyakit. Keputihan yang fisiologis ini itu adalah keputihan yang secara alami dia datang. Misalnya Putri ngeliat Desta terangsang, Waduh, ya jangan kan? contohnya jadi gitu dong. jadi Pernah jadi- dulu. iya. Oh, iya. Jadi dia basah kan, Nah. itu juga keputihan yang alami, Iya. ya. Atau ada fans yang lihat Desta Iya. terangsang. Heeh. Nah, atau saat masa subur ya, hari ke-11 sampai hari ke-17 basah, itu juga Loh, keputihan yang itu alami. basah itu termasuk keputihan, Dok? Keputihan, Loh, tapi bukannya keputihan itu- yang alami. itu bukannya lendir. Tapi lendir. tetap kita sebut keputihan karena Oh. sulit kebedainnya. Nah, kemudian juga masa subur atau abis mens keluar juga lendir, itu juga sama. Kita sebut keputihan yang fisiologis. Fisiologis, yang alami ya. Keputihan yang alami, keputihan yang patologis yang penyakit, kita lihat aja warnanya. Kalau dia warnanya putih kayak susu, kehijauan seperti air kelapa yang diparut, atau seperti bau, gatel, kemerah-merahan, itu jelas patologis. Penyebabnya apa aja kalau patologis? 1, infeksi paling sering 70%, termasuk infeksi jamur. Orang yang biasanya kenapa? Tuh, saya selalu bilang, kenapa saya suruh pakai yang namanya wish lightening untuk apa? Gatel, Dok. Bukan, yang hitam-hitamnya itu Ganti. selangkangan hitam. Kenapa cewek-cewek itu saya suruh yang selangit disuruh dibersihin? Karena itu bisa menjadi tempatnya jamur. Itu daki, Dok ya? Selangit itu selangkangan hitam, bukan daki juga. Orang kadang-kadang, iya benar. Luas dong, Dok. Laki perempuan kena. Selangit namanya, selangkangan hitam. Selangkangan Lah itu hitam. bukannya emang kulitnya hitam, Dok? Enggak.
Sebenarnya daerah di situ tuh sama dengan paha putih. Itu Cuman gimana? gara-gara Saya kok hitam dok ya? gara-gara nggak pernah dibersihin di daerah di situ, Iya. gara-gara malas juga, malah sering digaruk-garuk, akhirnya jadi selangkahnya hitam dan disitulah tumbuh jamur. Oh, Terus jamur itu bisa kena dibersihin keringat dok? masuk bisa. Selangkah. Kita ada produk Wish namanya. Nah, ini masuk. Produk Wish yang namanya Wish Lightening, ya, yang memutihkan selangkangan Anda. Oh. Loh, tapi dok katanya ada yang bilang kalau misalnya daerah yang tidak terkena sinar matahari Ya. itu memang cenderung lebih hitam. Iya. Kayak misalnya, sorry ya kita ngomongin penis dok ya, kepalanya kan merah, badannya kenapa hitam dok ya? Itu karena dia kan ereksi, terus Mengkerut. kerut, ini lagi ketutupan juga, akhirnya jadi sering menjadi lebih hitam. Oh jadi Saya warna. kira masih gorong-gorong dok. Oh, enggak. Masih gorong-gorong. Nah terus juga kan kadang-kadang laki-laki suka aneh-aneh juga tuh, dioles-olesin macem-macem lah supaya bisa lebih tahan lama lah, diolesin Tisu magic, minyak lintah lah, segala tisu magic, macam. ya. Makanya kan nggak bener juga, itu juga Minyak mengakibatkan lintah. menjadi lebih hitam. Iya. Gitu ya. Tapi ada yang nanya juga menstrual cup itu apa sih dok? Oh ya, menstrual cup itu adalah caps ya, atau kita sebut caps itu adalah semacam apa ya? Gelas cangkir. Bukan, ya bentuknya kayak cup, Heeh. kayak karet itu dimasukin. Aduh. Ketika dia mens itu dia bisa menampung, kemudian dikeluarin. Kalau dimasukin kalau yang masih virgin, Ya itu makanya nggak boleh bagi mereka yang pakai. ya Putri udah pakai dok. Enggak, belum dok. Sama kan saya konsultasi. Iya makanya Dua lagi, Pak, takut caps, pedes. ya. Jadi itu dikeluarin kemudian kadang-kadang dicuci dipakai lagi, dan itu berbahaya. Nggak usah lah mens, mendingan pakai pembalut aja, itu akan lebih diserap. Tapi Iya, yang kita juga punya kowis pembalut ya, untuk bisa menyerap daripada Kayaknya produk-produk dokter ini semuanya komplit ya, apa aja ada ya? bukan gitu, karena kita mau lihat kebutuhan. Iya. Kadang-kadang orang pakai pembalut-pembalut yang murahan malah jadi gatel. Iya. Nah, makanya kita bikin Wish itu pembalut panty liner yang dipakai sehari-hari supaya bisa beraktivitas. Sama satu lagi yaitu yang untuk kalau dia mens dia nyerap. Nah, kelebihannya apa sih yang produknya punya dokter? Itu ada infrarednya. Wish, Jadi kuman ada Bluetooth-nya nggak dok? ada infrared, ada herbalnya, Hah? sehingga dia itu bisa membunuh kuman-kuman. Karena kalau ketika darahnya keluar itu kan kuman-kuman banyak tuh, dia bisa membunuh. Gitu Tuh, loh. Putri tuh dengerin ya. Wish yang Wish panty liner sama Wish yang pembalut. Jadi penggunaan panty liner sama sabun pembersih itu aman ya? Boleh aman-aman aja, Asal sepanjang itu herbal. Tapi sabun tuh boleh masuk ke dalam vagina nggak dok? Sebaiknya jangan. Oh. Ya, jadi sabun Wish dokter juga yang kayak gini nih ditaruh di dalamnya di luarnya juga dia otomatis sih, ya. Tapi ke dalamnya itu nggak sampai membunuh kuman-kuman yang baik yang ada di dalam. Oh. Kan di dalam tubuh vagina wanita juga ada kuman-kuman baik. Nah, sabun Wish ini cukup di luarnya juga udah cukup sih sebenarnya. Tapi memang sebaiknya. Kalaupun sampai kemasuk pun sebenarnya nggak masalah. Tapi karena sebaiknya pH-nya jangan, sama, Dok, ya? sebaiknya jangan. Tapi Karena kalau- takutnya kalau kalau misalnya- sabun-sabun yang lain dia masukin ke dalam Kuman-kuman baiknya juga kuman-kuman kebunuh. baiknya terbunuh, akhirnya di keputihan. Tapi kalau misalnya sabunnya nggak masuk tapi botolnya masuk gimana Nah, dok? itu namanya melakukan onani atau masturbasi. Dia nggak pakai botolnya, mending kalau botolnya ini kadang-kadang pakai botol yang besar mulutnya gitu loh, Iya, yang iya. mirip bentuknya itu dimasuk-masukin begitu gitu kan. Galon, Dok. Jangan gitu